Kegiatan ini dipelopori oleh salah satu pendidik bernama Kristina Huta Barat. Kegiatan ini berawal dari sebuah ide sederhana, yaitu ingin mengumpulkan generasi aktif yang bersentuhan langsung dengan pendidikan di Indonesia. Keterbukaan dan kerinduan untuk bisa berbagi dengan generasi penerus menjadi dasar terbentuknya ruang bergerak. Harapannya, generasi dapat berbincang mengenai perkembangan pendidikan hingga dapat melakukan kolaborasi yang bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Visi misi dari Ruang Bergerak. Misinya yaitu berbagi ilmu dan pengalaman untuk memperlengkapi generasi aktif. Misinya juga memperkenalkan pendidikan di seluruh sektor kehidupan profesi masyarakat. Selanjutnya, memperkenalkan pendidikan kepada mereka yang membutuhkan, menjangkau generasi sampai ke pelosok negeri. Logo Ruang Bergerak. Ruang belajar tidak dibatasi oleh pemisah berupa dinding dan tembok. Ruang bergerak menunjukkan bahwa belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Spektrum warna yang berbeda-beda pada logo Ruang Bergerak mewakili energi yang diberikan kepada generasi aktif, melalui semangat dan juga inspirasi yang akan dibagikan. Harapannya, Ruang Bergerak bisa menjadi ruang yang dinamis dan bisa menjangkau banyak orang untuk berkarya dan menginspirasi. Welcome to Ruang Bergerak. Apa sih Ruang Bergerak? Ruang Bergerak merupakan komunitas generasi aktif yang rindu bergerak bersama-sama untuk menginspirasi tanpa batas. Kegiatan ini dimulai tanggal 2 Mei 2020 saat pandemi COVID-19. Kegiatan ini dipelopori oleh salah satu pendidik bernama Kristina Huta Barat. Kegiatan ini berawal dari sebuah ide sederhana, yaitu ingin mengumpulkan generasi aktif yang bersentuhan langsung dengan pendidikan di Indonesia. Keterbukaan dan kerinduan untuk bisa berbagi dengan generasi penerus menjadi dasar terbentuknya ruang bergerak. Harapannya, generasi dapat berbincang mengenai perkembangan pendidikan hingga dapat melakukan kolaborasi yang bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Visi misi dari Ruang Bergerak. Misinya yaitu berbagi ilmu dan pengalaman untuk memperlengkapi generasi aktif. Misinya juga memperkenalkan pendidikan di seluruh sektor kehidupan profesi masyarakat. Selanjutnya, memperkenalkan pendidikan kepada mereka yang membutuhkan, menjangkau generasi sampai ke pelosok negeri. Logo Ruang Bergerak. Ruang belajar tidak dibatasi oleh pemisah berupa dinding dan tembok. Ruang bergerak menunjukkan bahwa belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Spektrum warna yang berbeda-beda pada logo Ruang Bergerak mewakili energi yang diberikan kepada generasi aktif, melalui semangat dan juga inspirasi yang akan dibagikan. Harapannya, Ruang Bergerak bisa menjadi ruang yang dinamis dan bisa menjangkau banyak orang untuk berkarya dan menginspirasi. Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah screen saya terlihat? Selamat siang, Bu. Sudah terlihat. Terima kasih, Kak. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu pendidik yang hadir di Zoom maupun di YouTube Live. Terima kasih sudah bergabung pada webinar Ruang Bergerak di akhir pekan ini. Perkenalkan, nama saya Sharon, selaku MC untuk acara hari ini. Untuk webinar hari ini yang terakhir pada bulan Agustus, narasumber kami, Kak Sari Ayu Magdalena, akan membahas tentang peranan AI dalam mempersiapkan generasi unggul dan akan ditemani oleh Kak Arvin sebagai moderator kami hari ini. Nah, sebelum webinar hari ini dimulai, saya ingin mengingatkan beberapa kesepakatan dalam webinar ini. Pertama-tama, mohon Bapak Ibu merename nama dalam display Zoom menjadi nama Bapak Ibu _ asal daerah. Contohnya seperti Titin _ Bandung.
Yang kedua, dimohon Bapak dan Ibu bisa fokus dan aktif memberi respon melalui meeting chat selama webinar, tapi mohon mic Bapak Ibu di-mute selama webinar berlangsung, kecuali saat ingin bertanya atau menjawab secara langsung melalui unmute. Dan kami juga akan sangat mengapresiasi apabila Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung jika memungkinkan, agar kebersamaannya terasa walaupun webinarnya daring. Mengenai sertifikat webinar ini, semuanya akan dibagikan setelah 4 sesi webinar selesai di akhir bulan, jadi setelah webinar ini selesai. Nah, agar bisa mendapat sertifikat untuk setiap sesinya, Bapak Ibu harus mengisi absensi melalui link yang akan dibagikan di meeting chat 10 menit sebelum webinar hari ini berakhir. Dan untuk setiap sesi yang diikuti, Bapak Ibu akan mendapatkan 8 JP pada sertifikatnya. Jadi untuk mendapatkan 32 JP, Bapak Ibu sudah harus mengikuti keempat webinar selama bulan Agustus ini. Dan semua sertifikatnya akan dibagikan maksimal 14 hari setelah webinar hari ini berlangsung. Nah, apabila nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai materi webinar selama webinarnya berlangsung, Bapak Ibu bisa menanyakannya melalui link Slido yang terlihat di layar, atau melalui meeting chat Zoom langsung juga boleh, atau raise hand dan unmute juga boleh ya nanti. Nah, mungkin bisa di-scan dulu QR code-nya selama beberapa detik. Nanti linknya juga akan dibagikan melalui meeting chat selama durasi webinarnya. Oke, baik. Nah, jadi sedikit background dari ruang bergerak ya. Ruang bergerak itu lahir saat pandemi, di masa ketika proses belajar mengajar itu dilaksanakan secara daring. Dan di situ Kak Christine Esther, founder kita, atau Kak Titin, mendirikan komunitas ini tepat pada Hari Pendidikan Nasional dan memulai aktivitas komunitasnya pada tanggal 31 Mei 2020. Dan sejak saat itu, Ruang Bergerak sudah melakukan kegiatan selama lebih dari 3 tahun dan efektif tanggal 1 Februari 2023, jadilah Yayasan Ruang Generasi Aktif. Untuk visi misi dari Ruang Bergerak berusaha bergerak untuk menjadi ruang berbagi dan memperlengkapi generasi aktif dengan cara berbagi ilmu ke berbagai generasi sampai ke pelosok negeri, dan memperkenalkan pendidikan kepada generasi yang membutuhkan dan ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Untuk struktur Ruang Bergerak sendiri, kami memiliki tim ahli yang terdiri dari Kak Berta Natalina dan Kak Deborah Natalia. Untuk CEO dan founder kami ada Kak Christina Esther, dan Managing Director-nya ada Kak Satria Ari. Untuk Program Manager kami ada Kak Yosfa Yosfi, dan Human Resource Manager kami Kak Erlin Yuliana. Kami juga memiliki 9 orang volunteer yang bekerja di balik layar untuk membantu kelangsungan webinar ini. Untuk kegiatan Ruang Bergerak sendiri, kami sudah mengadakan lebih dari 50 webinar di berbagai macam bidang, tidak hanya pendidikan saja, yang berkolaborasi dengan lebih dari 15 komunitas, lembaga, atau instansi pendidikan lain. Selain itu, Ruang Bergerak juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 volunteer, dan programnya sudah diikuti oleh lebih dari 2.500 orang dari profesi yang bermacam-macam. Jadi ini peta persebaran daerah dari peserta webinar-webinar Ruang Bergerak selama ini. Dan daerah-daerah yang ada PIN-nya berarti sudah ada peserta webinar yang berasal dari daerah tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini juga ada yang mengikuti dari segala penjuru Indonesia ya. Mungkin bahkan daerah yang belum ada di PIN ini. Boleh di-absen ya asal daerah Bapak Ibu di meeting chat Zoom atau di kolom live Zoom-nya supaya kita bisa lihat Bapak Ibu berasal dari mana saja. Oke, nah seperti yang kita ketahui, untuk webinar Ruang Bergerak selama bulan Agustus ini, tema keseluruhannya adalah pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran. Dan minggu ini webinarnya adalah yang terakhir, dan di minggu-minggu sebelumnya sudah disajikan berbagai macam topik yang gak kalah menarik dari topik kita hari ini. Sorry. Jadi di chatnya ada yang dari Bandung, Batam, dari Batam banyak ya. Wah, banyak nih dari daerah macam-macam. Kayaknya Bapak Ibu sudah nggak sabar ya untuk mendengar materi kita hari ini. Jadi,
tanpa berlama-lama lagi, sepertinya sudah saatnya saya memperkenalkan moderator kita untuk hari ini. Hari ini webinar kita akan dimoderatori oleh Kak Arvin, yang merupakan seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar, dan juga merupakan anggota Pusat Studi Kajian Pembelajaran STEM di Unpar. Silakan Kak Arvin. Oke, terima kasih. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sudah siap kita dengar materi hari ini? Ini kayaknya dari chat itu banyak ya, dari beberapa daerah sampai jauh-jauh di Sulawesi juga ada ya. Ini saya belum scroll semuanya. Oke, di sini izinkan saya, Arvin, untuk menjadi moderator dalam pertemuan di minggu terakhir Agustus dalam seri webinar pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran. Nah, untuk minggu ini kita akan narasumberi oleh Kakak Sari Ayu Madelena. Nah, Kak Sari Ayu Madelena. Kak Sari Ayu ini adalah founder Marsi Ajar. Nah, nanti Kak Sari bisa jelasin Marsi Ajar sedikit gitu ya. Nah, kemudian di sini Kak Sari juga merupakan science teacher dari, kalau saya lihat pengalamannya itu ada beberapa sekolah ya. Kak Sari sudah menjadi guru, sampai sekarang juga masih menjadi guru sains di Batari School, begitu. Kalau nggak salah ya, betul ya? Nah, kemudian di sini Kak Sari ini juga sudah mempunyai beberapa pengalaman dalam menjadi seorang content creator di bidang pendidikan. Nah, dari beberapa achievement-nya ini, Kak Sari udah mendapatkan beberapa scholarship atau exchange dalam hal membuat kayak video-video pembelajaran yang berhubungan sama material-material pembelajaran yang berbasis STEAM atau AI begitu. Oke, ini kayaknya udah siap ya para Bapak Ibu peserta di sini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Sari begitu. Oke, sudah ya? Oke. Oke, kita akan serahkan sesi ini kepada Kak Sari. Silakan Kak, bisa dimulai untuk materinya. Terima kasih. Oke, selamat sore. Selamat sore ini ya, Ya, untuk sore. Bapak Ibu semuanya. Ya, udah jam 2 lewat soalnya, jadi sini sudah menuju sore gitu. Nah, izinkan saya sedikit untuk mempresentasikan, ini ada presentasi saya mengenai tema hari ini, yaitu perannya Artificial Intelligence dalam mencetak generasi unggul. Nah, kalau dari Bapak Ibu ini kan tadi kita sudah lihat bahwa ini sebenarnya webinar-nya udah dari 4 minggu ya, ini minggu keempat dan minggu yang terakhir sepertinya. Dan sepertinya ini udah pada kenyang dengan ilmu artificial intelligence gitu semuanya. Dan boleh tahu dong di sini semuanya Bapak Ibu siapa yang ikut dari materi minggu pertama? Boleh dong kira-kira kasih raise hand gitu supaya saya bisa tahu ini udah berapa orang nih yang ikut dari minggu pertama sampai akhirnya minggu keempat gitu. Ada yang dari minggu pertama boleh raise hand-nya, dilihat di YouTube ya, yang terutama yang di Zoom ya Bapak Ibu ya, terutama. Oke. Ada yang dari minggu pertama? Belum ada atau ini baru minggu pertamanya baru ini? Oke lah. Oh iya Ibu. Yes. Terus siapa lagi? Oke, iya cukup banyak juga ya yang sudah ikut dari minggu pertama. Baiklah kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk hari ini bukan mengajarin, tetapi mungkin lebih ke berbagi mengenai peran artificial intelligence dalam mencetak generasi unggul. Nah, ini yang tema yang diberikan kepada saya, dan sebenarnya pun saya merasa belum cukup berpengalaman untuk membagikan ini, karena mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah banyak sekali pengalamannya di dalam mengajar, dalam namanya mencetak generasi unggul. Atau mungkin di sini ada guru-guru saya yang senior yang sudah mengajar, mungkin usianya sekarang sudah 50 ke 60 hampir pensiun, yang tetap masih mau belajar. Saya apresiasi setinggi-tingginya Bapak Ibu. Nah, perkenalkan kembali, tadi sudah diperkenalkan di awal, saya Sari, nama lengkapnya Sari Ayu Mahdalena. Saya lebih suka menyebut bahwa saya ini adalah seorang praktisi pendidikan, dan saat ini juga, bukan saat ini sih, tapi dari 2019 mulai
menekuni yang namanya pembuatan konten gitu. Karena dari tahun 2016, kalau boleh dia di sini, saya mendapatkan kesempatan saat itu untuk menjalani satu beasiswa di India, di NITTTR Chennai, yaitu tentang Advanced Media Production for E-Learning. Jadi pada saat itu kita belajar tentang pembuatan konten untuk e-learning dan juga bagaimana membuat manajemen sistem untuk e-learning. Jadi waktu itu kita belajar tentang penggunaan Moodle dan sebagainya. Nah, seiring waktu berjalan, ternyata penggunaan teknologi itu sangat penting di dalam kelas. Tahun 2017, saya mulai membangun satu komunitas namanya Marsiajar. Itu singkatan dari Mari Siap Mengajar, di mana kami sudah belajar untuk mengimplementasikan pendidikan teknologi di dalam kelas. Jadi 2018 kita sudah banyak belajar tentang Google Classroom dan juga penggunaan beberapa teknologi yang bisa membantu guru-guru di dalam kelas gitu. Nah, tetapi yang paling menariknya adalah sejak tahun 2023 kemarin saya mulai mengulik-ulik tentang namanya artificial intelligence di dalam kelas, dan sangat mengejutkan ada banyak feedback positif yang saya terima gitu. Jadi pada bulan Maret saya mulai buat satu akun baru di Instagram namanya @kelasmisari. Di situ saya berbagi tentang penggunaan artificial intelligence, dan sangat mengejutkan dalam waktu 3 bulan dia sudah mencapai 50.000 follower. Yang artinya itu memvalidasi bahwa ada banyak guru ternyata yang membutuhkan atau sangat curious, penasaran tentang penggunaan artificial intelligence ini di dalam kelas. Nah, sejak saat itu kita banyak membahas tentang artificial intelligence, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah membantu banyak guru untuk menggunakan AI di dalam kelas mereka gitu. Dan kita juga dapat feedback yang positif. Itu dia yang terutama. But itu perkenalan singkat tentang saya. Mungkin nanti saya akan ulik-ulik sedikit tentang Marsiajar. Kalau Bapak Ibu berkenan, mungkin boleh buka. Kita dulu namanya marsiajar.com, tetapi sekarang kita beralih domain menjadi marsiajar.id karena kita ada melakukan satu rebranding. Jadi nanti di marsiajar.id mungkin saya nggak usah harus sharingkan ya tentang marsiajar.id ini, tetapi di marsiajar.id Bapak Ibu bisa melihat kira-kira klik-klik apa aja sih yang kita kerjain di Marsiajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin tanya dong, boleh mungkin dijawabnya di dalam kolom chat ya, apa kira-kira kecerdasan buatan? Boleh dong, saya ingin tahu reaksinya apa itu kira-kira kecerdasan buatan. Boleh ya? Oke, boleh dong, saya mau lihat dulu ya di kolom chatnya, boleh bantu mungkin apa sih kira-kira kecerdasan buatan, terutama ini untuk Bapak Ibu yang ini ya, yang sudah ikut ini kira-kira dari awal, kira-kira apa sih yang didapat dari kecerdasan buatan atau AI? Yes, apa itu kecerdasan buatan? Apakah cerdas yang dibuat-buat? Atau mungkin apa ya istilahnya zaman dulu ya, saya lupa pinter-pinteran gitu kali ya. Kecerdasan entitas ilmiah. Terima kasih Pak Yusuf. Kecerdasan yang dibuat dan diprogram oleh komputer. Thank you Ibu Dona. Ada lagi? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang membantu kita di bidang teknologi, informasi, dan komputer. Oke, terima kasih untuk responnya Bapak Ibu. Saya tunggu respon-responnya yang lain ya. Baik. Nah, kecerdasan buatan itu sebenarnya adalah satu program yang dibuat, yang meniru tentang bagaimana perilaku dan kecerdasan dari manusia. Tujuan utamanya adalah membantu manusia kita untuk mempermudah pekerjaan, membuat waktu lebih efisien, dan yang lainnya gitu. Jadi intinya adalah kecerdasan dibuat khusus untuk supaya membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi dia mengimitasi, saat ini mengimitasi apa yang kemampuan dari manusia untuk melakukan suatu tugas gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang kecerdasan buatan ini ternyata tidak hanya dalam bidang ilmu komputer, walaupun misalnya ya dari dulu sekarang ini dikenal kecerdasan buatan ini ternyata dari komputer aja. Nah, ada banyak sebenarnya kecerdasan buatan yang dibuat
khusus untuk kita misalnya kayak kalau sekarang kita mengenal dengan robotik ya, atau yang paling terkenal sekarang mungkin apa ya, yang menggunakan teknologi AI yang bikin booming itu di awal 2023 adalah ChatGPT. Coba saya mau lihat nih Bapak Ibu siapa yang pakai ChatGPT yang paling sering. Apalagi ChatGPT nanya apa-apa saya, Ibu Dona, saya pakai ChatGPT. And then Oke, Bapak Muhnur. Terus kemudian ada lagi yang pakai ChatGPT atau ada saya juga pakai. Cool Ibu Fadila. Nah, atau ada yang baru dengar istilah ChatGPT. Nah, biasanya kalau ChatGPT itu dipakai untuk apa, Bapak Ibu? Kalau boleh tahu, apakah untuk membuat bahan ajar, modul ajar, atau mencari inspirasi atau bagaimana kira-kira ChatGPT? Meski perlu dikurasi, iya benar sekali ChatGPT. Iya, tapi Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar Perplexity nggak? Biasanya buat jawab PR. Referensi buat belajar, ya school. Ada yang pernah dengar Perplexity nggak? Iya, soal guidance untuk siswa, ya. Pernah, ya Ibu Fadila pernah ya Perplexity ya? Not yet, oke. Ada lagi yang pernah dengar Perplexity? Pernah ya, oke. Nah, kalau saya sekarang beralih Bapak Ibu dari ChatGPT ke Perplexity. Karena kalau ChatGPT itu kadang jawabannya ngawur ya. Kemudian ChatGPT itu dia seperti masih belajar gitu, masih belajar memahami dari pertanyaan-pertanyaan kita. Maka kalau misalnya Bapak Ibu sadar gitu ya, ketika kita memasukkan pertanyaan ke ChatGPT, dia itu akan mencoba memahami apa ya namanya pola pertanyaannya kita gitu. Nah, tapi ketika saya pakai Perplexity, meskipun dia ditenagai oleh ChatGPT 3.5 ya kalau nggak salah, tapi dia disertakan sumber-sumbernya. Jadi mungkin kalau kita mau buat tugas untuk kelas atau misalnya PTK, saya lebih rekomendasikan menggunakan Perplexity karena kita juga disertakan sama sumbernya, sumber yang terpercaya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, salah satunya kita tahu nih kan bahwa sebenarnya kecerdasan buatan itu tidak hanya efektif di robotik, tetapi sudah masuk ke ranah lingkungan yang namanya sekolah kita gitu. Dan bahkan kalau saya sendiri hampir setiap hari malah menggunakan banyak AI ini. Jadi mulai dari pembuatan video, terus mulai dari pembuatan kayak podcast atau misalnya konten-konten tertentu. Dan juga kadang sekarang saya meminta untuk peserta didik itu membuat project, kalian bisa menggunakan ChatGPT powered atau mungkin kayak Bard atau Perplexity itu untuk mencari bahan-bahan referensinya gitu. Meskipun mereka masih saat ini saya mengajar SD ya Bapak Ibu, jadi saya kerja paruh waktu sebagai guru dan saya mengajarnya SD. Dan to my surprise, untuk cukup sangat mengejutkan bahwa mereka sudah seperti expert dalam penggunaannya. Jadi apa ya, tidak perlu diajarin ABCDEFG lagi, kita hanya memberikan instruksi saja gitu. Dan ini sangat wow gitu ya. Nah, cerita tentang kecerdasan buatan, saya ingin cerita satu hal Bapak Ibu. Nah, ini ada yang pernah hidup di tahun 90-an seperti saya atau ya pernah hidup atau sudah hidup di tahun 90-an gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di tahun 1999 lalu, Disney mengeluarkan satu film namanya Smart House. Yang dulu, kalau dulu katanya gini, when the computer at home has opinions of her own gitu ya. Nah, jadi saya ingat betul dan ini sangat membekas sekali di pikiran saya sampai saya ingin bagikan juga kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah satu teknologi yang dulu mereka belum kenal namanya AI gitu. Jadi di pembuatan film ini nih, jadi keluarga ini dia memenangkan lotre yaitu namanya Smart House, rumah pintar. Jadi satu hari akhirnya si keluarga ini memenangkan rumah pintar ini dan masuklah dia ke rumah ini. Waktu diperkenalkan fitur-fiturnya luar biasa sekali. Bahkan kalau kita lihat sini, mereka mau sarapan aja mereka bisa memilih ini di belakangnya gambar apa, apakah dia gambar pegunungan atau di pantai gitu. Tinggal ngomong aja misalnya Smart House,
Saya mau ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini bahkan kalau dulu kan nggak ada ini ya, nggak pakai internet ya tahun 90-an. Tetapi waktu korannya untuk mengambil koran dari luar ini pakai robot dari luar keluar dari rumahnya seperti itu. Ini ada sistemnya, and then ini anak-anaknya pada saat itu orang tuanya pergi, terus dia bilang tolong jangan kotorin rumah. Tetapi mereka malah ngadain pesta sama teman-temannya. Akhirnya rumahnya kotor, dalam waktu 5 menit orang tuanya akan pulang. Nah, dia cuma bilang smart house, tolong bersihin rumah. Dan rumahnya itu udah kurang dari 5 menit itu bersih gitu. And then akhirnya apa yang terjadi konfliknya adalah si rumah ini karena si anak-anak ini merasa kekurangan kasih sayang. Nah, si bapaknya ini kebetulan duda waktu itu ya. Jadi dia kekurangan kasih sayang seorang ibu. Jadi dia si anak-anaknya ini dengan sengaja memperkenalkan dan mengajari sistemnya ini ke dalam satu program televisi untuk memperkenalkan bagaimana seorang ibu seharusnya terhadap anak-anaknya. Dan dengan cepat dalam satu malam programnya ini belajar bagaimana menjadi seorang ibu gitu. Akhirnya dia muncullah satu sosok seperti ini, gambaran dari program AI-nya. Dia bisa membersihkan rumah, dia melindungi anak-anaknya, dia menasehati bapaknya dan seperti itu gitu. Hingga akhirnya jadi konflik si AI ini, si kecerdasan buatan ini menjadi sangat protektif gitu. Dan disitulah konfliknya terjadi. Akhirnya mereka nggak boleh keluar rumah semua karena aku bisa menyediakan semua yang kalian perlukan gitu. Tapi ini bukan tentang filmnya, Bapak Ibu. Ini tentang this is AI. Inilah AI. Apa yang kita punya AI sekarang ini adalah masih raw. Kita masih dalam satu proses di mana AI itu mempelajari kita. Nanti mungkin boleh searching namanya Sophia, robot Sophia. Bagaimana robot Sophia sampai sekarang juga masih mempelajari bagaimana menjadi manusia. Sekarang kalau dulu robot Sophia masih kepalanya aja, sekarang dia sudah punya badan gitu. Dan dia sudah masuk ke Tonight Show dan lain sebagainya, diperkenalkan sebagai salah satu robot artificial intelligence yang sangat maju ya, sangat advance gitu. Dan gambaran smart house ini, walaupun dia keluar di tahun 1999, sudah memberi gambaran kepada kita bahwa sistem ini dapat mengimitasi kita. Hanya dengan apa? Bisa dengan sidik jari, ya, bisa dengan perilaku kita. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT yang saya bilang tadi, pernah nggak menyadari bahwa semakin banyak pertanyaan yang kita buat ke dalam, ChatGPT itu akan mengikuti polanya kita. Mengikuti pola pertanyaan kita, mengikuti pola penjelasan kita. Apa sih sebenarnya kunci dari ChatGPT? Kenapa ada, misalnya kita mencari topik yang sama, kenapa saya bisa mendapatkan topik yang lengkap, kenapa Bapak Ibu enggak? Satu, ChatGPT itu bergantung sama apa yang namanya prompt atau kata perintah. Jadi kalau kita ingin menggunakan ChatGPT, alangkah lebih baik kita menggunakan perintah yang sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil yang mendekati sempurna atau mendekati maksimal yang kita inginkan. Gitu. Nah, AI itu akan selalu mengikuti kita, imitating. Bukan mengcopy aja, tapi lebih imitating gitu. Jadi kalau copy cuma menjiplak, imitating itu sudah hampir kayak really hampir sempurna gitu, menyerupai kita gitu. Dan itu yang terjadi. Kenapa ChatGPT 3.5 yang sekarang ini bisa free? Walaupun ada yang 4.0 ya, itu yang agak lebih mahal gitu. Karena memang si ChatGPT ini kan dibuat oleh ilmuwan ya. Jadi mereka itu mengakui bahwa ini sebenarnya masih satu percobaan di mana masih mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita masukkan. Kira-kira pertanyaan apa yang nantinya akan muncul seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi satu kendala Bapak Ibu kepada kita apabila kita nggak bisa memang memfilter tentang penggunaan ChatGPT dan juga AI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Efeknya apa? Satu, kita bisa jadi malas. Kedua, saya sering bilang gini, otak kita nggak akan dipakai. Gitu. Yang tujuan dari AI ini sebenarnya membantu, nantinya jadi apa? Menguasai. Gitu. Jadi mungkin agak harus hati-hati dan bijaksana. Ya, yes, dia membantu, tetapi kita perlu cukup bijaksana dalam penggunaannya. Gitu. Nah, kalau seperti yang tadi juga manfaat AI dalam pembelajaran apa? AI bisa meningkatkan kemampuan belajar siswa. Bapak Ibu boleh search di Google nama-nama orang muda yang tiba-tiba menjadi bilioner hanya karena menggunakan AI.
Anak 7 tahun punya perusahaan sendiri itu sudah bukan hal yang aneh lagi gitu. Dan untuk AI ini juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sudah banyak, misalnya untuk ChatGPT sendiri pun bisa membantu kita dalam mengcoding, itu membuatkan code untuk satu sistem. Jadi kita bisa bayangkan code itu kan butuh berhari-hari ya, gitu. Ini hanya kurang dari 1 menit itu sudah mendapatkan source code yang kita inginkan gitu. Ini kalau tidak digunakan secara bijak, jelas-jelas kita akan terperangkap gitu ya. Saya bilang tadi nggak kepake gitu jadinya otak kita gitu. Kemudian yang ketiga, AI ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu, ini murid saya sendiri. Murid saya sendiri literally kelas 3 SD, Bapak Ibu. Jadi si anak ini memang pinter gitu ya. Tetapi ketika kita memperkenalkan AI ini, itu pinternya itu lebih double-double gitu loh jadinya. Jadi dia bisa banyak, dia buat project itu memang out of the box, sampai-sampai kita waktu itu buat project tentang lingkungan hidup. Bagaimana kita mengurangi menggunakan sampah dan lain sebagainya sehingga akhirnya dia harus presentasi di depan kelas. Oke. Dan dengan itu dia punya banyak sekali pengetahuan tentang lingkungan hidup. Hasilnya apa? Ini lucu banget. Jadi satu hari dia pergi sama orang tuanya ke restoran. Si anak kelas 3 SD yang kecil banget, anaknya kecil kalau kita lihat. Dan ini laki-laki anaknya ya, dia pergi sama orang tuanya, mereka makan ke restoran di Medan gitu, salah satu mereka makan, terus dia lihat ini ada penggunaan plastik dan ada penggunaan beberapa hal yang straw gitu, pipet. Jadi kan sekarang ini pipet ini kan sudah dikurangi penggunaannya, jadi kayak strawless namanya. Nah, datanglah si anak ini melihat restorannya menggunakan pipet-pipet. Terus dia panggil, dia nggak bilang sama orang tua, dia panggil sama mbak-mbak waitressnya. Mbak sini, kamu tahu nggak sih kalau kamu menggunakan straw ini berbahaya bagi lingkungan, ini plastik. Mana sih manajer kamu? Saya pengen ngomong sama manajer Mbak. Dia bilang gitu, dan cukup terkejut ya. Dan serunya adalah Mbak waitress ini beneran manggil manajernya, dan si anak ini kayak marahin si manajernya ini cuma gara-gara pakai straw gitu. Kenapa? Dari mana dia tahu? Ternyata dalam salah satu proyeknya itu dia memahami bahwa salah satu penumpukan plastik terbesar adalah straw, dan straw itu sudah banyak menginin di lautan gitu, ikan-ikan gitu. Jadi itu termasuk salah satu sampah plastik. Dan dari mana dia tahu? Mereka nggak lagi menggunakan Google, Perplexity, ChatGPT. Jadi kalau kita tinggal lihat aja seperti ini, apa efek negatif dari penggunaan straw seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah Bapak Ibu yang bisa meningkatkan kemampuan kritis dari murid-murid kita. Jadi ini memang sangat hati-hati sekali gitu ya. Dan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajar. Tentu kalau mau buat video pelajaran tinggal pakai Pliki. Berapa menit buat video pelajaran? Nggak sampai 5 menit. Buat soal, ChatGPT. Ya, jadi sangat efisien waktunya. Jadi guru-guru bisa ya setidaknya punya sedikit waktu me time gitu ya, waktu untuk istirahat. Tetapi manfaat yang diberikan ini ternyata membawa ini juga ya, membawa satu hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Kalau kita search di YouTube, jujur aja deh, Bapak Ibu siapa di sini yang masih suka pakai YouTube untuk bagaimana cara menggunakan bla 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 bla, bagaimana cara menggunakan ChatGPT atau bagaimana cara menggunakan ini. Sekarang kita udah males buka Google, terus kita lihat, kita harus baca satu-satu. Lebih suka yang namanya ngelihat ke YouTube. Boleh raise hand? Saya mau lihat nih siapa yang sering buka YouTube, terus untuk nyari prosedur tertentu atau cara menggunakan sesuatu itu pakainya YouTube. Boleh di raise hand. Saya mau lihat. Semua nih kayaknya. Semua ya. Yes, ada yang jujur. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, banyak banget tiba-tiba. Yes. Iya. Nah, kita semua penggunaan YouTube ya, dan ini adalah beberapa contoh bagaimana para YouTuber juga sekarang memperkenalkan penggunaan YouTube. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini academic AI tools. Nah, ada yang pernah pakai Teach Anything? Teach Anything, saya pernah pakai ini. Dan ini benar-benar ngasih modul tentang mempelajari banyak hal.
ini kalau kita lihat ya ampun udahlah gratis, kemudian lengkap, aduh susah banget kalau mau ngebit ini Teach Anything. Terus kita ada explain paper, Humata, paper brain, bahkan kalau Bapak Ibu sekarang mau buat PTK atau penelitian tindakan kelas atau mungkin ada research ya. Kemudian kita kan biasanya kalau buat research itu kan ada PDF dari jurnal-jurnal yang harus kita baca. Apa yang serunya lagi tinggal buka SPDF. SPDF itu kita tinggal masukin nih PDF dari jurnalnya, terus nanti dia akan kasih summary-nya, terus kita bisa chatting. Kira-kira menurut jurnal ini teori saya yang ini benar enggak gitu. Itu bisa as PDF tanpa harus kita baca semuanya jurnal itu. Ya kan itu sangat sangat gimana ya? Sangat mempersingkat dan waktunya efisien. Animation dan kemudian ada BART. Nah, selain Perplexity dan juga ChatGPT, ada juga AI keluarannya Google namanya BART. Nah, BART ini tuh bisa digunakan untuk untuk yang namanya apa sih namanya membuat belajar bahasa gitu. Jadi kita bisa belajar bahasa tertentu dengan menggunakan BART gitu ya. Nah, udah 3 nih ya dari ChatGPT tadi, ChatGPT, Perplexity dan juga BART. Nah, ini dia hal-hal yang bisa kita lihat mengenai ChatGPT itu sendiri, ChatGPT AI itu sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu ada lagi dia satu yang namanya saya mau kasih tahu siapa ya? Oh, Humata. Humata udah ada di sini ya. Nah, Expert AI. Nah, ini mungkin boleh di screenshot Bapak Ibu kalau misalnya pengen lihat atau pengen belajar sesuatu yang baru bukan daripada sih, maksudnya kalau lebih prefer mau lebih free dari ya kayak Future Learn atau Coursera, mungkin bisa cari di ini gitu ya. Bisa cari bagaimana belajar atau pengen belajar bahasa baru bisa coba BART gitu. Oke, ini saya kemarin baca dailystar.co.uk. Ini salah satu fakta yang sangat mengerikan, bukan mengerikan sih, tapi ada yang 50% setuju, 50% tidak. AI will be kids' lifelong partner and know everything about them, says billionaire. Jadi si AI ini akan menjadi partner hidup, maksudnya partner bukan teman hidup, partner asisten dan akan mengetahui segala hal tentang mereka. Dalam artikel ini itu diceritakan bagaimana anak-anak nantinya akan punya teman ngobrol, teman untuk bertukar pikiran, tapi itu AI gitu. Dan ini 50% mengatakan bahwa ini bisa lead atau menuju ke fatal humanity, tapi 50% lagi bilang ini adalah the future of humanity gitu. Dan kalau misalnya si anak-anak ini dari kecil sudah belajar yang namanya artificial intelligence, nantinya mereka akan menjadi anak-anak yang serba praktis, artinya tidak bisa bertahan hidup di alam yang luas gitu. Nah, kalau saya boleh tanya nih Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Boleh dong kasih pendapat di dalam kolom chat. Setuju nggak kira-kira kalau artificial intelligence itu apakah setuju memberi manfaat atau akan melead ke fatal humanity? Jadi misalnya kayak mereka nggak akan bisa bertahan deh untuk di alam gitu. Karena memang kalau sekarang ya siapa di sini yang kalau nyetir atau naik motor mau kemana-mana sudah bergantung kepada Google Maps. Google Maps. Beda banget. Nah, kalau misalnya bapak saya nyetir nggak pakai Google Maps. Jadi kalau misalnya kita satu-satu gitu disuruh nyetir, oh Pak Hamid setuju karena bisa memberi manfaat banyak. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah saya sering pakai Google Maps Ibu? Sama, jangan saya pakai GPS. Gunakan penduduk setempat. Bagus. Apalagi kalau misalnya tidak ada internet. Tapi nggak ada internet pun sekarang Google Maps itu dia bisa offline. I'm sorry. Oke, ya. Jadi kalau kita bisa lihat AI ini memberikan manfaat tetapi juga bisa ke fatal humanity. Nah,
Ada satu kemarin saya lihat atau satu video di YouTube gitu tentang perbedaan antara generasi milenial, generasi kita, maaf saya masih milenial, jadi dengan generasi alpha sekarang atau Gen Z, gitu ya. Nah, anak-anak yang lahir di atas tahun 2000, mereka itu sudah terbiasa menggunakan yang namanya teknologi. Tapi kita yang masih ada di 80-an atau 90-an, kita masih pernah menggunakan peta. Mereka sudah biasa menggunakan Gmaps. Dulu kita masih masak pakai kompor. Sekarang mereka pakai gas dan juga pakai listrik. Dulu kita masih pernah jalan kaki. Sekarang mereka pakai Gojek. Dulu kita pernah naik angkot. Sekarang mau kemana-mana mereka lebih gampang. Nah, bukankah sebenarnya kalau berbicara ingin menguasai dunia, generasi milenial lebih bisa menguasai dunia? Kenapa? Matikan aja internetnya. Nah, itu jokes ya. Itu jokes. Saya nggak tahu apakah menurut Bapak Ibu itu lucu atau enggak. Tapi menurut saya sendiri, iya ya. Jadi generasi sekarang itu adalah generasi yang memang sangat ketergantungan terhadap internet. Dan tidak itu bukan berarti adalah satu hal yang tidak baik, tetapi baik juga gitu. Hanya saja tadi satu, bagaimana kita bijaksana dalam penggunaannya. Oh ya, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan nanti yang mau kita diskusikan juga boleh di kolom chat atau nanti boleh juga melalui link yang diberikan oleh tim Ruang Bergerak. Oke, so apa yang kita lakukan sebagai pendidik untuk membantu anak-anak kita ini menjadi generasi unggul menggunakan AI? Bukannya menjadi generasi yang maaf, brainnya nggak dipakai, tetapi tergantung kepada AI gitu. Satu hal, adapt or die. Kita mau mengadaptasi nggak diri kita sendiri menjadi pendidik yang memang beradaptasi penggunaan AI dalam kelas atau enggak? Saya mengutip salah satu kutipan dalam buku, yaitu judulnya Mengajar untuk Mengubah Hidup, Bapak Ibu. Adalah lebih baik kita mengajar anak murid dengan menggunakan air yang mengalir daripada air yang tergenang. Artinya apa? Nggak penting seberapa banyak kita kuasai tertentu kalau kita nggak bisa gunakan untuk anak murid kita. Artinya apa? Bapak Ibu, saya apresiasi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah mengambil waktu untuk belajar bagaimana penggunaan teknologi. Bagaimana mencetak untuk generasi unggul itu bukan terletak pada teknologi yang bisa kita gunakan, tapi dari gurunya sendiri, resource-nya sendiri. Kita beradaptasi kepada edukasi 5.0, di mana edukasi 5.0 ini adalah salah satu istilah yang diperkenalkan oleh Smart Society di Jepang tahun 2019 yang merupakan satu respon terhadap revolusi industri sekarang. Kalau kita dulu dipersiapkan untuk menjadi pendidik atau menjadi orang yang menghadapi dunia saat ini, nah kita sekarang berada di sini dipersiapkan untuk mendidik anak-anak kita yang nantinya akan menghadapi dunia yang jauh berbeda dari kita sekarang. Bagaimana untuk mempersiapkan mereka? Itu kembali ke kita, adapt or die. Edukasi 5.0, guru bukan lagi sumber pengetahuan, tapi kita menjadi fasilitator. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak untuk bisa beradaptasi dengan AI ini. Untuk membantu mereka mengenali bahwa AI ini bukan asisten mereka, AI ini bukan harus bergantung kepada si AI, tapi AI ini adalah asisten mereka yang bisa mencapai, yang membawa mereka menjadi sesuatu pribadi yang unggul suatu hari nanti gitu. Jadi ini kembali ke kita sebagai guru. Kita mau adapt atau kita mau die? Apakah kita mau mengajari mereka dari sumber yang mengalir atau dari apa yang sudah kita ketahui zaman dulu? Apa yang akan dihadapi anak-anak ke depan itu bukan seperti yang akan kita hadapi sekarang. Apa yang dihadapi anak-anak ke depan itu adalah AI. Kalau sekarang kita berkompetensi dengan orang yang memiliki kompetensi juga. Anak-anak di depannya mereka harus berkompetisi dengan apa? Dengan AI, dengan robot. Jadi kita saat ini punya tugas yang cukup berat, Bapak Ibu. Saya juga punya tugas yang berat, Bapak Ibu juga punya tugas yang berat. Untuk apa? Adapt or die. Sekali lagi kita harus adaptasi atau kita akan mati. Nah, apa yang dapat kita lakukan sebagai guru? Yaitu tadi kita harus adapt and or die dan
harus juga cukup fleksibel untuk menghadapi yang namanya Education 5.0, di mana kita adalah fasilitator. Nah, sebagai fasilitator tentunya apa yang kita harus lakukan? Ada 3 hal yang ingin saya beritahu. Learn, unlearn, and relearn. Kita nggak tahu semuanya. Kita pelajari sesuatu, unlearn kan, kemudian belajar lagi. Gitu. Karena kita bukan sumber dari pengetahuan, tetapi kita hanya fasilitator. Jadi, untuk penutup hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk boleh kembali learn, unlearn, and relearn, supaya apa? Kita bisa menjadi pendidik yang cukup beradaptasi. Saya nggak bilang kompeten, karena kita tetap harus belajar, yang cukup beradaptasi dan cukup fleksibel dengan perubahan-perubahan sekarang, supaya kita bisa membantu peserta didik kita menjadi peserta didik yang unggul, semampu kita. Mungkin itu aja, terima kasih, saya kembalikan kepada Arvin. Oke, terima kasih materinya kepada Kak Sari. Kayaknya udah banyak materi yang materi AI ini kan udah minggu keempat ya Kak Sari ya. Jadi kayaknya Bapak Ibu juga udah mendapatkan banyak materi juga. Nah, di sini kebetulan topiknya itu untuk AI untuk proses pembelajaran juga. Nah, di sini saya ada melihat beberapa pertanyaan nih. Kebetulan yang muncul dulu itu di Slido. Nah, di Slido. Kita boleh ke sesi tanya jawab, Kak Sari? Ya. Oke, Bapak Ibu guru juga, kalau ini saya sambil bacain beberapa di slide itu. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya di kolom chat, silakan di Zoom ini, silakan diketik. Atau juga mau resen juga boleh. Nah, itu ada beberapa yang resen, tapi saya coba bacakan satu dulu ya, yang ada di slide itu. Kita akan lihat nih, beberapa peran guru. Oke. Nah, di sini kayaknya tadi saya melihat kan Kak Sari cerita tentang yang siswa kelas 3 SD-nya itu ya, yang sangat awal kemudian diperkenalkan AI. Itu kan sebenarnya kayak apa ya? Bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu kan ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari salah seorang peserta di sini Anonymous ya. Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan AI dalam pendidikan, terutama di tingkat pendidikan yang lebih rendah, mungkin maksudnya di tingkat dasar begitu ya. Nah, kira-kira terus ada pertanyaan lain yang mirip juga. Kira-kira sejauh mana sih kita memperkenalkan AI itu? Apakah harus sedalam mungkin begitu atau kayak se informasi aja karena kan memang anak yang zaman sekarang cepet ya belajarnya ya. Kita mau ngasihnya cuman A doang, mereka udah sampai Z mungkin belajarnya. Nah, kira-kira dari Miss Sari ada pendapat tentang pertanyaan itu nggak? Silakan Kak Sari. Oke, ya ini benar sekali ya Mas. Saya sejauh mana sih sebenarnya kita bisa memperkenalkan AI kepada siswa? Ya, kalau di saya sendiri, saya justru tidak memperkenalkan sendiri. Saya cuma kasih nama, Bapak Ibu. Oke, kita akan pakai ini nih. Kita akan pakai ChatGPT. Jadi kita coba buka OpenAI, kemudian nanti mereka akan cari sendiri. Tapi satu hal, ketika buka OpenAI, saya tidak suggest mereka menggunakan akun sendiri, karena saya akan gunakan akunnya saya, gitu. OpenAI-nya gitu. Jadi kenapa? Karena nanti takutnya kalau mereka kan tidak semua punya device sendiri, kemudian kedua belum semua punya email, apalagi anak kelas rendah, ya kan? Saya itu pakai akunnya jadi saya buat satu akun Google sendiri, itu bisa dipakai oleh siapa aja gitu. Nah, kemudian kedua, pada saat project itu tentu kita harus ketat sekali supervisinya, karena ada tendensi kalau misalnya anak-anak kita kasih ini yang namanya handphone, maunya kita tuh buka ChatGPT, yang dilakukan apa? Buka game. Ya, jadi memang harus kita lihat, kita supervisi dengan lengkap. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada project dan penggunaannya ke dalam rumah, informasikan orang tuanya, gitu. Dan again, saya tidak memperkenalkan. Saya encourage mereka untuk belajar sendiri, cari sendiri, apa sih namanya, selesaikan sendiri gitu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya, tetapi satu, kita harus ingatkan, I will appreciate your effort, ya. Usaha dulu gitu, nilai hasil itu belakangan. Jadi kamu cari dulu gimana cara menggunakannya ini, kamu coba dulu. Kalau kamu dapat, oke.
Dan ternyata pada saat itu saya aplikasikan di dalam kelas, mereka kegirangan sendiri ketika sudah berhasil menanyakan sesuatu ke ChatGPT gitu. Jadi saya gunakan ChatGPT ya. Nah, di ChatGPT itu mereka jadi nanya apa aja. Bisakah kamu memberitahukan sebuah cerita tentang ini gitu. Nah, itu tuh mereka kegirangan sendiri dan akhirnya kita tinggal ngasih instruksi aja step by step. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kamu dapatkan dari situ gitu. Yang pasti satu memang kita harus supervisi gitu. Jadi nggak Bapak Ibu nggak usah capek untuk gimana ngajarin mereka. They will know, mereka udah tahu. Mereka dari lahir juga begitu muka mata udah tahu, oh, ini ada WhatsApp gitu, udah ada Google gitu. Jadi kita cuma facilitate, ingat Education 5.0 itu sih. Oke, jadi kalau yang bisa saya rangkum itu secara teknis ya, kalau tadi ada pertanyaan tentang yang tingkat lebih rendah, mungkin bisa pakai akunnya si gurunya begitu, ya Ya, kasar ya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu harus ada supervisi yang tertata banget supaya jangan sampai kita kecolongan begitu. indeed. Yang terakhir itu berarti kita harus komunikasi terus sama orang tua kalau ada hal-hal yang harus dikerjain di rumah gitu. Ya. Karena ya betul sekali lagi anak-anak itu belajarnya itu lebih cepat ya mereka daripada kita. Jadi mereka akan tahu jauh lebih banyak sehingga kita memang perannya itu berarti memfasilitasi pengetahuan mereka supaya ke arah yang benarnya begitu. Satu lagi mungkin kalau itu Oh kan dia boleh. penggunaan ChatGPT ya. Nah, Ya. biasanya juga kita encourage mereka untuk membuat video gitu. Jadi saya biasanya pakai Flicky.ai. Nah, itu mereka tinggal masukin teks, nanti bisa jadi video gitu. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk memancing kreativitasnya mereka untuk membuat satu video-video apapun itu ya. Jadi kadang memang videonya aneh-aneh tentang games, tentang robot, ada yang tentang Barbie. Tapi itu apa ya, sudah menstimulasi imajinasi mereka untuk menciptakan sesuatu gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih tadi kita hanya memberikan fasilitasi, ini kamu bisa pakai ini, kamu bisa pakai ini, tapi how to let them find the way. Ya, terima kasih Kak Sari. Nih, mudah-mudahan terjawab ya untuk ternyata pertanyaannya Dona dari SDS Maitreya Wira. Nah, oke. Di sini ada yang udah raise hand. Nah, kita juga coba kita ke Zoom ya. Di sini ada beberapa yang udah raise hand. Mungkin yang pertama dulu ya. Bisa Bu Fitria Dwi Nurjana dari Bandung ya. Halo, Ibu. Ada ibunya? Oke, mungkin kita bisa ke Pak Given. Bapak Given, betul namanya. Ada yang sudah raise hand di sini? Gimana Bapak? Atau guru-guru lain juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh raise hand atau kita boleh lewat slide juga atau mungkin mau berbagi tentang pengalaman selama Bapak dan Ibu guru menggunakan AI ini ketika mengajar di sekolah. Nah, itu misalkan pas ngajar itu kok kadang dapat materinya kita mintanya apa, dijawabnya apa gitu kan. Nah, Ya. itu terus Bapak Ibu gurunya gimana nih kemudian sikapnya atau misalkan kayak instruksi ke siswanya seperti apa menggunakan AI itu. Boleh di-sharing mungkin kalau mau bisa resen kita bisa dengarkan ceritanya. Atau mungkin kita bisa satu-satu dulu pertanyaan di Slido, Pak Nah, Arvin. di slide itu ada yang ini nih. Menarik banget ya. Iya, betul. Nah, kira-kira yang di slide itu yang paling bawah nih. Sekolah dasar itu kan menghadapi darurat literasi, begitu ya. Karena anak-anak kecil itu dari kecil udah mulai diperkenalkan smartphone begitu atau berbagai gadget sehingga kan mereka agak kurang bisa menggunakannya dengan bijak ya, masih kecil ya. Gitu. Yes. Nah, kira-kira katanya apakah dengan kehadiran AI ini kira-kira mana nih? Hilang pertanyaannya. Oh ya, apakah ini menjadi solusi atau malah memperparah dari darurat literasi itu? Kira-kira menurut Kak Sari seperti apa? Oke, kalau menurut saya pribadi ini depend gitu. Jadi sebenarnya kalau dari
perspektif saya di kelas, kebetulan saya ngajar sains, ini justru membantu mereka untuk memahami konten pertanyaan gitu. Jadi saya ngajarnya, saya juga ngalamin itu Bapak Ibu, apalagi pasca pandemik itu ya, 2-3 tahun ya anak-anak itu dari rumah, dan kita tahu kalau dari rumah itu banyak sekali tugas-tugas yang nggak dikerjain, tiba-tiba mereka masuk. Jadi kasihannya, saya pernah ngajar di kelas kecil, itu kelas 3 sekarang ya, kelas 3. Jadi bayangkan 2 tahun pertama dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, dia itu di rumah gitu. Tiba-tiba kelas 3 ada yang nanya, kok langsung kelas 3, kelas satunya kapan? Gitu ya. Nah, ini waktu ada soal dalam bentuk pertanyaan, saya ngalamin sendiri itu mereka susah banget memahaminya. Padahal ketika kita tanya secara verbal, ya, kalau waktu kita tanya gitu secara langsung, itu mereka tahu gitu jawabannya, tetapi ketika membaca mereka nggak paham gitu, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, dari pengalaman saya itu ketika kita menggunakan, let's say salah satu contohnya, kembali lagi saya gunakan ChatGPT. ChatGPT ini ketika mereka mencari satu pertanyaan dari ChatGPT itu saya akan minta mereka mengecek kebenarannya gitu. Karena ya seperti yang Pak Arvin tadi bilang, kita tanyanya apa, yang dimintanya apa, gitu ya. Nah, biasanya saya minta mereka untuk membandingkan kira-kira jawabannya ini yang mana gitu ya. Nah, tentunya membandingkan jangan kemampuan tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya. Apalagi tergantung kelasnya, tergantung levelnya gitu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sudah mengajar di kelas SMA, bisa menggunakan ini untuk membandingkan fakta yang didapat melalui si ChatGPT dengan yang ada di buku atau dari sumber di Google, atau nanti saya akan coba salah satu Perplexity gitu ya. Nah, itu kita bisa menugaskan perbandingan seperti itu saja, yang artinya bukan menyuruh sih, membantu mereka untuk membaca gitu ya. Tapi kalau dikatakan tadi juga, ya apakah ini akan justru menurunkan kemampuan mereka berliterasi, tergantung literasi apa gitu. Apakah literasi numerasi atau literasi yang mana, kan ada 6 literasi. Nah, yang jelas kalau kita seperti yang tadi yang saya bilang, yang teach anything, kalau dalam teach anything kita bisa belajar apa aja, mereka bisa membaca, bisa belajar tentang finansial, bisa belajar tentang bagaimana a good citizen gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang literasi yang mana, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan AI ini untuk meningkatkan salah satu aspek literasi tersebut, why not? Gitu. Jadi tergantung. Jadi saya bisa simpulkan itu tergantung apakah ini bisa menurunkan tingkat literasi atau meningkatkan kemampuan literasi, itu tergantung bagaimana kita menggunakannya Bapak Ibu. Seperti itu sih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu yang pendapatnya tadi. Nah, di sini ada kembali lagi Kak Sari ke yang tadi, yang anak SD tadi ya, yang pintar ya. Ini lucu. Cuman kan ada pendapat nih dari pesertanya Bapak Ibu, katanya oke, bagus nih cara faktanya kan ya, karena belajar dari AI, dari ChatGPT. Tapi gimana nih secara sosial, cara penyampaiannya anak kan kayak jadinya kesannya agak kurang kan secara sosial. Nah, itu berarti kan gimana nih harus disikapi? Nah, yes, benar. Cara penyampaiannya itu masih kurang, apalagi kelas 3 SD terus tiba-tiba marah-marahin manajer gitu ya. Untung masih kelas 3 SD, lucu-lucunya gitu. Kalau tadi yang SMA langsung sudah ini. Ya. Nah, benar sekali. Jadi memang dia mampu menyampaikan fakta sains, dan itu salah caranya. Dan disitulah peran kita sebagai orang dewasa, justru memberitahu mereka ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu, itu bukan cara yang benar. Tiba-tiba marah, nanya manajernya. Bisa aja dia melakukan, mana manajer kamu? Ya, melihat dari YouTube, kan banyak tuh di YouTube seperti itu ya kan. Mana manajer kamu? Kalau marah-marah, tanyanya manajer gitu. Nah, disitulah peran kita sebagai pendidik dan juga orang tua anak itu sendiri untuk memberitahu ini nggak benar ya. Kalau kamu mau komplain, caranya tidak seperti ini. Ada prosedurnya. Dan saya juga hargai orang tuanya akhirnya bukan hanya tertawa, tetapi bilang bukan seperti itu, nak, caranya seperti ini. Tapi karena mungkin tadi masih kelas 3 SD, ya si anaknya dapat hadiah sih gitu. Ya, dapat hadiah gratis makan apa gitu. Jadi waktu orang tuanya ngomong, kita mau ketawa-ketawa aja gitu dengernya. Itu sih. Jadi ya yang penting mereka sudah sudah berkembang berpikir kritisnya gitu ya. Itu sih yang harus kita tanamkan ke anak-anak.
Tuh, jadi sekali lagi emang mereka belajar cepat, cuman memang tetap ada peran dari orang tuanya, dari gurunya untuk mengarahkan lagi gitu ya Kak ya. Yes. Baik secara pengetahuan akademiknya atau secara sosialnya dan kemampuan-kemampuan yang lainnya lagi. Nah, di sini juga ada pertanyaan saya masih yang di slide dulu ya, Bapak Ibu. Di sini ada satu lagi yang yang tadi. Em, ini ada pertanyaan dari awal tadi ya. Untuk jenjang sekolah dasar, bagaimana semestinya penerapan AI ini? Di daerah saya ini rekan-rekan guru masih awam nih dengan AI. Nah, gitu. Daerahnya di mana dulu, Pak? Nah, boleh nih kira-kira di mana, Bapak? Ya, tapi mungkin dengan mengignore daerahnya gitu ya. Sekali lagi saya untuk apresiasi dengan kurikulum baru kita, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana kita diberi kesempatan untuk mengolah apa yang ada gitu. Jadi memang dalam penggunaan AI ini lebih membuming atau lebih menjamur itu di sekolah-sekolah yang memang sudah dilengkapi dengan apa ya, penggunaan internet gitu. Tapi kita nggak bisa juga bohongi bahwa masih ada sekolah-sekolah yang di daerah, maksudnya di daerah pedalaman itu bahkan mungkin listrik juga nggak ada gitu. Dan itu nggak bisa kita paksakan untuk penggunaan AI gitu ya. Nah, jadi ketika dalam penggunaan AI itu sendiri, memang ya tergantung tempatnya juga gitu. Jadi pemelihara bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang ada. Kalau memang memungkinkan untuk menggunakan AI ya sok gunakan atau. Tapi kalau misalnya tidak ada ya mau gimana gitu ya. Jadi kita hanya mengolah dulu ya kurikulum kita juga sangat mendukung untuk mengolah apa yang kita punya. Ya udah tinggal praktekin aja gitu. Oke. Tapi cuman tadi katanya kan masih awam ya, artinya mudah-mudahan ya dengan ikut Bapak Ibu ikut seri webinar yang di sini mungkin udah makin terbuka bahwa ada loh aplikasi-aplikasi AI itu yang bisa membantu pekerjaan kita di dalam konteks pengajaran begitu. Minimal ya ChatGPT lah ya Kak ya. Minimal ya. Meskipun tadi Minimal kan banyak banget ya tadi yang disampaikan Kak Sari kan ada Perplexity, kemudian ada Humata dan sebagainya, membuat PowerPoint juga ada, membaca membaca apa paper juga ada. Nah, baik itu yang bisa membantu Bapak Ibu guru tentunya. Tapi ya itu jadi Bapak Ibu bisa bahkan dari ChatGPT juga Bapak pasti bisa Bapak Ibu bisa kayak bagaimana cara untuk belajar AI yang di platform lain misalnya. Jadi bertanya lewat ChatGPT justru. benar-benar. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih terkait administrasi tadi mana administrasi. Udah saya tanda ini. Waduh, administrasi ini yang paling banyak nanya loh. Iya ya. Apalagi baik di YouTube, di Apakah Instagram. iya? Apakah AI bisa membantu pekerjaan guru dalam hal administrasi sekolah dan mempersiapkan media ajar? Apakah kontekstual dan aplikatif atau masih butuh modifikasi ya? Jadi kira-kira yang dikasih oleh AI ini kira-kira langsung bisa kita ambil langsung kontekstual nih atau masih perlu kita modifikasi ya? Nah, gitu. Coba gimana menurut Kak Sari? Harus dimodifikasi. Singkat aja itu harus dimodifikasi karena memang penggunaannya kayak ChatGPT itu bisa membantu dalam hal administrasi, misalnya membuat modul ajar, kemudian membuat kuis ya, dan juga membuat apa lagi ya. Bahkan sekarang quizzes itu kan dia ada AI-nya gitu. Jadi kita tinggal buat aja kita mau buat kuis apa, kemudian AI-nya itu ngasih list pertanyaan untuk kita gitu. Nah, jadi tetapi kan nggak semuanya itu bisa kita gunakan gitu karena harus kita kurasi juga gitu apakah itu aplikatif enggak di tempat kita ngajar atau tidak gitu karena memang ya itu tadi si AI ini masih mempelajari kita juga masih mempelajari polanya kita juga gitu jadi kalau ditanya apakah harus dimodifikasi harus apakah bisa digunakan untuk pembuatan administrasi bisa banget gitu bahkan mempersingkat waktu pembuatannya. Ya, jadi sekali lagi seperti tadi yang ada Kak Sari sampaikan ya, kita itu harus bijak begitu. Ya. Harus memilah-milih. Jadi memang lebih cepat, efisien juga. Cuman kalau kita hanya ambil-ambil doang, kita bahkan jadi kita yang nggak tahu kan. Jadi si AI lebih pintar, kita bahkan nggak tahu dia nulis apa. Jadi jangan sampai gitu ya, Kak ya. Jangan Oke. mau ini, jangan mau jadi ininya, jangan mau jadi budaknya, tapi jadi
itu yang asistennya kita gitu Betul, loh. betul, betul ya. Jangan sampai kebalik ya, Bapak Ibu Iya. ya. Jadi boleh Bapak Ibu misalkan membuat lesson plan yang bagus nih, mau ngajar materi apa, siswanya seperti apa, deskripsikan, kemudian lingkungan sekolahnya seperti apa, kan bisa pakai prompt tadi ya, pakai Yes, detail ya, begitu ya. Nah, dijelaskan nanti dia akan muncul tuh, Bapak Ibu pasti hasilnya seperti apa. Cuma nanti disesuaikan lagi, jangan-jangan yang dia sampaikan tuh malah level yang lain begitu, nggak ya sesuai benar. gitu. Oke, jadi mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ibu yang bertanya tadi. Hmm, apalagi Kak di sini? Oke, ini Ini ada udah. yang praktekin dong, bete nih kalau Oh cuma ya, ngobrol. ya. Tadi Oh kan ini Kak Sari juga bilang ya, pengen coba tunjukin. Boleh, mungkin boleh ditunjukin Kak. iya, nah ini saya pengen tunjukin nih satu, kalau misalnya tadi ChatGPT again, Bapak Ibu boleh coba sendiri ya di rumah. Tapi ini saya pengen kasih tahu nih tentang apa Perplexity namanya. Jadi ya, wait, share screen, saya akan kasih ini. Oke, so Bapak Ibu nanti mungkin bisa coba ini namanya Perplexity. Jadi Perplexity AI ini bisa kita lihat, oh sekarang sudah upgrade to ChatGPT 4 gitu. Jadi daripada pakai ChatGPT yang bayar, mungkin boleh coba ini. Tapi yang pro. Nah, saya sukanya ini karena dia akan menyediakan beberapa referensi gitu. Jadi ini bisa juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya akan buat apa nih? Ada kasih ide nggak mau buat kita mau tanya apa gitu? Misalnya, oke kita gini, apakah misalnya nih artificial intelligence akan merusak merusak apa ya? Merusak Oh, gini hmm, Kak. Gimana kalau kita coba menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang di slide itu ya, pakai oh, ChatGPT ya, ya. boleh, boleh. Apa itu? Kira-kira jawabannya bisa masuk nggak ya gitu ya? Ya, ya, oke. Nah, coba nih. Ada pertanyaan yang 5 menit yang lalu. Bagaimana mengatasi siswa-siswi yang cenderung memudahkan segala sesuatu lewat AI? Mengatasi siswa-siswa yang cenderung memudahkan segala sesuatu lewat AI. Ada yang gamblang mengatakan di kelas jika ada tugas gampang pakai AI aja katanya gitu. Jadi Oh, yang ada cenderung kita ngasih tugas kan, pakai AI mengerjakan aja. Nah, tugas kira-kira menggunakan ini pendapatnya AI ini apa ya terkait ide pertanyaan bagus, itu ya? ide bagus banget. Ya, kita lihat ya. Terus kita tinggal klik aja. Dan dia akan summarize. Dan ya, di sini ada sumber-sumbernya. Jadi ada dari Crosspoint, ada Kompas, Kemdikbud, Smoothing, Tempo. And then kita lihat summarize dari semuanya. Nah, ini ketika kita buat, kalau dia ada nomor satu, berarti ini referensinya dari nomor satu. Apa? Nomor satu dari ini, dari Tempo. Kemudian yang kedua ada dari nomor 4. Jadi ini kayak apanya ya? Apa namanya? Apa sih namanya kutipan-kutipan itu ya? Nah, terus ada dari 1-4 ini dia dan dia sudah summarize dari sumber-sumbernya ini. Jadi bayangin kalau kita buat penelitian, nyari sumbernya gimana. Dan setelah ini di bawahnya ada guide lagi yang yang pertanyaannya itu hampir sama dengan yang itu. Nih, apa saja cara yang dilakukan guru untuk mencegah siswa menggunakan AI dalam mengerjakan tugas? Nah, ini pertanyaan yang related. Nah, kalau kita klik, maka dia akan kasih juga beserta dengan sumbernya. Gitu. Segampang itu toh kerjanya pakai AI. Ayo Bapak Ibu yang dosen. Kayaknya Perplexity ini lebih detail ya, Kak ya. Dan Kalau lebih dia sesuai referensi sih. Jadi dia pakai betul, betul. referensi gitu. Nah, kalau Maksud saya ChatGPT kan kalau secara pribadi ya ChatGPT itu kan seperti ngajak ngobrol temen gitu kan. ya, Jadi kayak nggak ada sumbernya padahal memang sebenarnya kan dia pasti ada sumbernya tuh. ya. Jadi justru dengan Perplexity ini Bapak Ibu mungkin lebih terbantu lagi dibanding hanya ChatGPT yang memberikan jawaban, tapi ini jawabannya juga ada, sumbernya juga Hmm, ada, terus ada guide lagi kira-kira yang relate apa aja. Nah, indeed. gitu. Ya gitu. Jadi boleh dong dicoba setelah ini nanti kalau mau buat apa. Tapi kalau misalnya kita pakai ChatGPT, biasanya itu ada juga yang saya akan buka ChatGPT. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau cari-cari sumber dari ChatGPT, mungkin sekedar tips, ya. Again,
kunci untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari ChatGPT itu adalah apa yang disebut dengan prompt, kata perintah. Jadi misalnya saya akan membuat seperti ini. Oke, there you go. Nah, ini kita powered-nya. Nah, kalau bisa dilihat, ya, ini saya juga sebenarnya menggunakan ChatGPT, Teaching Solids and Liquid Excluding Matter. Ya, ada banyak yang menjadi sumber gitu. Tapi misalnya gini, kita mau buat modul ajar kelas 5 materi apa ya? Cahaya dan sifatnya. Kalau kita coba buat gini aja, dia akan kasih jawaban yang seperti ini. Saya tidak dapat memberikan materi modul aja cerah, tapi saya dapat memberikan contoh ringkasan materi cahaya sifat untuk kelas 5. Nah, kita hanya akan mendapatkan ini. Gitu. Tapi kalau kita mau buat dia dalam bentuk RPP, ini tips. Ini tips. Oke, ini kuncinya kalau kita menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu. ChatGPT ini dia akan bekerja sesuai perintah yang kita berikan. Jadi kita meminta dia sebagai guru SD kelas 5 di Indonesia yang mengajar IPA, buatkan sebuah RPP atau modul ajar mengenai cahaya dan sifatnya dengan durasi 45 menit. Kemudian dan misalnya objektifnya kita ingin murid-murid itu dengan mempertajam keterampilan untuk evaluasi dan membandingkan. Oke, kita lihat. There you go. Jadi apa yang kita perintahkan akan dibuat. Juga waktunya ada, penjelasan, kegiatan, evaluasi, catatan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apa kuncinya dari penggunaan ChatGPT? Jadi kita bedakan ya. Kalau kita kasih prompt-nya seperti ini, maka dapatnya seperti ini. Kalau kita kasih prompt-nya lengkap, maka kita akan diberikan lengkap gitu. Jadi kuncinya adalah penggunaan ChatGPT ini dia lengkap gitu. Gitu Kak Arvin. Dengan Semoga ada membantu. pertanyaannya kayaknya beda sedikit ya. Cuman yang kedua Iya. itu detail ya. Ada tujuannya apa, ada waktunya berapa. Terus tiba-tiba muncul tuh lebih lengkap. Keren banget. Karena memang itu tujuannya AI kan, imitating apa yang kita kasih. Dan gini ChatGPT ini ketika kita berulang kali memberi pertanyaan, coba deh nanti dilihat pola-pola jawaban yang diberikan, itu biasanya jadi makin lama makin sama. Dan nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia tahu aja apa yang kita pikirin gitu. Iya. Itu dia pola yang diajarkan gitu. Iya betul. Gitu dia mungkin. Semoga membantu Bapak Ibu. Ya, semoga bantu. Nah, di sini ada pertanyaan. Bu Suci tadi, yang tadi Resen kayaknya nanya di slide itu juga. Bagaimana peran guru dalam mengarahkan siswa mengenai banyaknya informasi yang diterima siswa melalui AI? Nah, kayak udah bisa diulangi lagi kali ya, Kak. Bagaimana Iya. mengarahkan? Ya, jadi memang dari kitanya sendiri, Bu, mengarahkan. Jadi kalau misalnya mereka punya informasi nih, kita bisa kasih mereka space untuk bandingkan nih dari beberapa sumber gitu. Jadi tergantung AI-nya dulu. AI-nya apakah dia menggunakan ChatGPT tadi? Nah, kita dong yang membantu mengkurasi ini nih. Coba deh kamu cek lagi di buku atau kamu cek lagi di sumber tertentu gitu. Nah, jadi nanti dari situ si anak akan melihat bahwa tidak semua si jawaban yang ada di AI ini itu benar gitu. Seperti itu sih. Atau bisa juga kita praktikan juga di kelas. Nah, kalian boleh aja sih menggunakan ChatGPT ini, tapi coba yuk kita lihat hasil dari ChatGPT sama dibandingkan dengan materi-materi yang kita punya di sekolah gitu. Terutama mungkin sekarang kita pakainya buku-buku ya gitu. Jadi kita bisa kasih mereka perbandingan dulu. Ini nggak semua benar, tapi kamu bisa dapatkan inspirasi dari sini. Gitu sih sepertinya.
Kayaknya masih mute tuh Kak Ya, Arfi. lupa. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih. Satu lagi. Kalau yang saya merasa udah dijawab tuh saya kasih jempol. Jadi Ya. kelihatan nih satu lagi. Apakah ada sekolah yang sudah menerapkan KBM yang menggunakan AI gitu? Sepengetahuan Kak Sari mungkin, atau itu tergantung guru atau gimana, atau sekolahnya yang menerapkan atau gimana Kak? AI apa dulu gitu. Iya ya. AI apa dulu? Kan Atau bebas kalau kita gimana? bisa berbicara AI ada banyak gitu. Jadi kayak kalau sekarang itu kita kadang di beberapa sekolah, kalau sekolah yang saya absensi aja pakai teknologinya ada yang pakai AI gitu. Jadi AI apa dulu gitu? Apakah hanya ChatGPT ya pasti nggak semua sekolah dong gitu. Tapi kan ada beberapa hal yang pasti kita gunakan. Sedangkan Google Document dan Google Slide aja sudah menggunakan AI. Jadi kalau dikatakan apakah sekolah sudah menggunakan AI, ya kalau AI-nya seperti itu ya pasti udah digunakan gitu. Berarti kayaknya tergantung bagaimana peran guru dalam memaksimalkan si AI yang ada di dalam berbagai macam aplikasi atau software itu ya. Apakah Indeed. itu maksimal banget atau cuman kayak kayak pakai Google Slide tapi pakai-pakai aja nih, tapi nggak tahu AI-nya ada di AI di situ kan, nggak tahu nih, berarti ya mungkin belum pakai begitu. Atau Google Slide pakai slide AI.io. Itu kan buat buat konten nggak sampai 5 menit udah jadi dia presentasinya. Iya, betul. Tapi harus dicek lagi kan, ya kayak jangan Iya, langsung diambil ya. wajib, Pak, wajib. Jadi pokoknya Bapak Ibu guru ingat AI itu membantu. Jangan sampai apa yang dikasih langsung kita ambil. Nanti jangan jangan sampai kita nggak tahu tuh isinya apa, terus kita sampaikan aja kepada siswa kita, kepada dalam membuat RPP langsung masuk ternyata nggak sesuai begitu. Bener. Nah, di sini ada tanggapan dari Ibu Rabiatul Adawiyah. Perplexity di chat Zoom ya. Perplexity AI ini memberikan jawaban yang lebih detail beserta sumber. ChatGPT kuncinya ada pada kata kunci, berarti prompt tadi. Kemudian semakin detail kata kunci, maka semakin baik jawabannya karena ChatGPT itu bekerja sesuai perintah begitu. Nah, itu betul ya, Kak Sari ya. Tanggapan dari Bu Rabiatul. Nah, kemudian ada tanggapan juga dari Bu Suci tadi. Guru mengkurasi dan mengarahkan siswa untuk membandingkan beberapa informasi selain dari AI. Bisa juga dipraktekkan di kelas agar siswa mendapat jawaban yang sesungguhnya. Oh, berarti kalau udah kita minta siswa cari di AI atau siswa mencari jawaban dari AI, kita harus bawa lagi ke kelas ya, begitu ya Kak Sari? Yes, kurasi itu penting gitu. Jangan Mm-mm. jadinya ilmunya tidak ini ya, tidak benar ya gitu. Tidak sesuai teori dan tidak sesuai praktek. Jadi kita disitulah kuncinya kita sebagai pendidik, sebagai facilitator gitu. Bukan sebagai sumber ilmu lagi. Gitu dia. Nah, di sini ada pertanyaan atau tanggapan sih dari Bapak Hamid dari Medan. Tetap ada pembeda dalam proses pemakaian atau pemanfaatan AI karena ada yang sifatnya premium dan gratis. Oh, ini berarti terkait AI nih ya. Ada perbedaan nih dalam proses pemakaian dan pemanfaatannya. Ada yang premium, ada yang gratis. Terkadang perbedaan ini juga belum tahu sampai di mana. Maksudnya apa? Perbedaan premium atau gratis ya atau gimana nih, Kak? Untuk premium dan gratis tentu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita misalnya ada banyak platform yang menggunakan AI based, tentunya mereka adalah satu organisasi yang juga bekerja dan ada sumber daya di belakangnya. Dan dengan membayar premium itu berarti kan pekerjaan kita itu makin mudah gitu. Dan jasanya itulah sebenarnya yang kita bayar. Akan tetapi kalau kita mau menggunakan versi free-nya, ada banyak platform AI yang menyediakan versi free. Akan tetapi ya untuk menyesuaikan dia dengan teori yang ada, itu kita tetap menggunakan effort, menggunakan usaha juga gitu. Jadi either kita mau pakai yang berbayar, mau yang enggak, itu tergantung kita. Mungkin kalau menggunakan yang berbayar itu ya lebih time saving ya, lebih singkat waktu penyelesaian satu tugas. Tetapi kalau kita pakai yang versi gratis, ya ada sedikit effort tentunya yang harus kita berikan gitu. Sama kayak ChatGPT tadi kan yang free sama yang berbayar pasti berbeda gitu ya. Kalau Bahkan dari ya dari jawaban berbeda nggak, Kak, kira-kira?
Dari jawaban, nah ini saya contohkan salah satunya AI-nya Canva. Canva itu ada namanya kayak ChatGPT, Oh, namanya Magic. bentar Kak. Oke, Kebetulan ada nanya nih, AI ada di Canva gak? Berarti langsung terjawab ya. langsung. AI ada di Canva. AI bisa nggak? Kalau kayaknya Di Canva. kayak semua aplikasi yang dulunya kita pakai udah Yes, diselipin AI ya berarti ya. udah harus. Iya, Jadi betul ya. makanya tadi kita tinggal pilih nih, kita tinggal pilih kita mau pakai yang mana. Nah, ini tadi balik lagi tadi ya si Canva ini. Nah, Canva Iya, betul. ini saya coba untuk yang versi berbayar sama yang gratis. Yang gratisnya itu pakailah yang pakai gurubelajar.id ya. Jadi kan kalau Bapak dan Ibu guru nih yang punya akun guru belajar tuh pakai Canva free, ya kan? Nah, kalau kita pakai Magic Write-nya, saya bandingkan jawaban yang diberikan itu sangat singkat, hanya inti-intinya saja. Tapi kalau kita pakai yang di versi berbayarnya, yang kalau dia premium yang biasa itu dia kan bisa pakai 1 bulan itu diberikan 75 kali penggunaan gitu. Nah, itu jawabannya lebih panjang, lebih lengkap dan juga apa ya, lebih memuaskan sih menurut saya gitu. Jadi memang yang versi gratisnya itu ya namanya juga gratis ya gimana gitu ya. Pasti akan ada berbeda sih. Jadi nggak cuma dari segi kayak berapa kali nanya gitu ya, itu batasan-batasan dari sistemnya lah. Tapi ada Ya, juga perbedaan dari segi jawaban atau dari pertanyaan yang kita berikan gitu ya. yes. Oke, Mostly ini ya Kak, mostly seperti itu. iya betul. Siapa tahu nanti mungkin Kak Arvin mana tahu mau buat satu ini sendiri ya kan dengan pakai freeze. We don't know. Nah, ini ada pertanyaan lagi di slide dulu. Nih, kalau saya lihat di yang di Zoom pindah ke slide dulu nanya ini. Oke. Jangan-jangan pertanyaan ini di generate pakai ChatGPT ya enggak ya? Oh. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak peserta, Bapak Ibu guru peserta di sini salah satunya, apakah jawaban dari ChatGPT ini bisa terdeteksi oleh software gratifikasi katanya? Sekarang bisa. Sekarang bisa. Sekarang bisa. Ya, pengalaman. Ini pengalaman saya. Jadi saya tunggu, software gratifikasi maksudnya software yang gratis ya, mungkin ya. Atau Jadi apa ya software gratifikasi atau kayak ini kayak untuk cek plagiarisme atau gimana ya ya, maksudnya? sebagai Quillbot gitu ya kali ya. Nah, unfortunately sekarang kalau kita menggunakan ChatGPT itu bisa dideteksi, terutama sekarang yang paling sering digunakan oleh saya katakan universitas karena sekarang saya kan juga ambil kuliah lagi, itu dia pakai Turnitin. Jadi Turnitin itu sekarang sudah mengembangkan ChatGPT detector ya. Dan itu setiap tugas yang diberikan kalau misalnya terdetek penggunaan yang menulis adalah AI, maka itu akan dikembalikan. Nah, kalau di kampus saya itu akan langsung zero, akan langsung nol gitu. But saya tetap pakai, saya tetap pakai. Tapi ketika dipakai itu satu memang harus, karena jujur aja ketika kita misalnya buat satu tugas penelitian tindakan kelas, membuat pendahuluan itu kan butuh waktu ya untuk nulis-nulisnya ya. Jadi gimana kayak kita tinggal kasih prompt terus ada pendahuluan tinggal kita ubah-ubah sedikit gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti itu saya paraphrase menggunakan Quillbot. Kemudian saya uji dengan 3 AI detector. Salah satunya ada detectable.ai. Jadi setelah diuji, setelah misalnya dia 90% tidak terdeteksi, baru kemudian saya bisa submit gitu. Nah, bahkan untuk ChatGPT sendiri dia tahu kalau itu buatannya dia gitu. Ini saya contohkan ya, Kak. Jadi misalnya ini saya buat nih cahaya dan sifat yang tadi nih. Ini kan udah kelihatan ya. Ini akan saya copy. Nih, modul belajar kelas 5 materi cahaya dan sifatnya. Sorry. Ini katakanlah ini adalah tugas si anak nih. Dia buat pakai ChatGPT. Sudah. Ini akan saya copy. Ini. Saya tinggal tanya aja ChatGPT, apakah kamu menulis ini? Oke, saya kopikan kembali, kemudian saya tinggal klik aja. Oke, saya merespon sesuai dengan masukan yang baru diberikan. Oke, jadi ini
ini bisa jadi salah satu indikasi bahwa si ChatGPT yang menulis. Nah, misalnya saya mau buat misalnya gini, buatkan artikel tentang ini tugas ya, tentang sejarah bangsa Indonesia. Ini kerjaan anak-anak. Sejarah bangsa perjalanan Indonesia, sebuah negara kepulauan masa prasejarah. Nah, salah satu yang uniknya adalah si ChatGPT ini ketika dalam menggunakan bahasa Indonesia, dia agak rancu. Misalnya ketika kita tanya apakah kamu menulis ini, dia banyak ngelesnya gitu. Tapi coba dia dalam bahasa Inggris, itu dia akan bilang yes, I wrote this. Jadi dia sendiri ngaku gitu. ChatGPT kayak kita ngechat. Oke. Menulis artikel ini. Iya, saya yang buat artikel tersebut berdasarkan permintaan Anda. Jadi si ChatGPT ini jujur dia gitu. So, salah satunya adalah kita cek dulu apakah ini penggunaan ChatGPT atau kita bisa menggunakan undetectable.ai atau beberapa AI detector lainnya itu bisa kita juga cek. Kalau saya sih biasanya pakainya undetectable.ai karena itu kayak menggunakan tiga apa ya namanya? Pokoknya ada tiga, dia menggunakan berdasarkan NLP, kemudian asumsi dan apa satu lagi gitu. Jadi lebih ini sih, lebih tinggi untuk pengecekan AI-nya gitu. Jadi kalau ada tugas dari siswa begitu, kita bisa ngecek tugasnya juga ya. Apakah ini yang buat emang anaknya atau di generate oleh ChatGPT begitu? Ini yang lucunya adalah kalau anak-anak itu dia menggunakan ChatGPT atau menggunakan platform AI itu masih bisa dideteksi karena kalau saya bilangnya kayak oke masih amatir gitu. Tapi saya Ya, nggak tahu untuk anak SMA sama ini ya. Kalau SD itu pasti ketahuan gitu. Tapi kalau misalnya anak SMA, siapa tahu dia juga udah paraphrase, sudah 3 kali filter gitu kan. Ya itu agak susah. ya. Dan itu juga paraphrase apapun itu pakai AI juga kan ya, Kak? Yes. Kayak wah semuanya. Jadi plus minus juga ya. Maksudnya kayak Iya, misal iya. Bapak-bapak ini ada buat artikel tentang PTK misalkan, berarti Mhm. ya harus diparaphrase lagi, terus dicek Setuju, lagi dan setuju. semuanya memanfaatkan AI juga berarti. Ada lagi pertanyaan di sini ada yang ingin meminta untuk mencontohkan membuat video pakai AI. Bisa nggak, Kak? Panjang ini waktunya, Oh, nggak cukup panjang ya. banget, gak cukup. Cuman kalau nggak salah Tapi kan kalau minggu lalu kita udah punya ya. kelas gitu, nanti ada beberapa sih mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang pengen ikut itu, kita ada sih beberapa kelas dan juga seperti ini juga webinar tentang penggunaan bukan AI untuk membuat beberapa konten gitu, mungkin bisa dicek nanti gitu. Nanti kalau kita buat itu nggak selesai-selesai kita hari ini. Betul ya. Waktunya terbatas ya hari ini ya. Karena berarti kalau ChatGPT kan tulisan perintahnya singkat ya. Mungkin kalau video karena dia satu Ya. video begitu, berarti perintahnya lebih kompleks gitu ya, Kak. Tapi kalau misalnya saya boleh saranin, boleh pakai Flickr. Flickr itu lebih gampang sih Bapak Ibu. Flickr.ai gitu ya. Boleh dicoba nanti. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dari salah satu peserta, Misari sebagai seorang guru. Ya, jadi ini konteksnya di sekolah ya. Apakah Hmm. boleh tahu program AI apa saja, apa pada pelajaran apa yang biasanya Misari gunakan? Contohnya misalkan kalau matematika programnya apa, atau kalau misalkan Misari di science teacher biasanya pakai apa begitu. Mungkin dari sains kali ya. Kalau Boleh. matematika banyak juga ya ada SciMath gitu. Nah, kalau di sains sendiri saya bisa itu banyak banget ya kalau misalnya harus di list gitu ya. Nah, biasanya play kalau sains itu kita punya banyak project ya gitu. Salah satunya mungkin kalau untuk membuat presentasi saya bisa minta mereka untuk pakai ChatGPT sih. Saya nggak akan kasih tahu mereka cara penggunaan, cara membuat presentasi yang cepat. Nanti kebiasaan instan gitu ya. Nah, biasanya sih menggunakan sumber-sumber gitu kayak
Perplexity atau ChatGPT, dan itu pun saya akan minta sekali lagi untuk mengecek kebenaran dari statement atau fakta-fakta yang mereka kasih gitu. Memang menurut kamu ini benar? Coba cek di buku kamu gitu. Jadi yang pasti kita harus menguasai dulu materinya. Kemudian kalau list AI-nya itu, Bapak Ibu, list AI itu bisa gampang, ada banyak sekali gitu, tergantung bagaimana mau digunakan. Bahkan satu AI aja itu kita bisa menggunakan banyak hal. Dari ChatGPT, ChatGPT itu kan punya Open AI. Dia punya ada namanya DALL-E. DALL-E itu bisa membuat satu gambar uh, dar oke. DALL-E itu bisa membuat gambar dari perintah yang kita gunakan gitu. Sama seperti Canva. Tapi kalau saya mau kasih saran, Bapak Ibu, yang gampang digunakan, resourceful, dan banyak jenisnya, itu cukup menggunakan Canva. Karena Canva sekarang itu sudah bisa, bahkan bisa buat video pembelajaran, bisa juga membuat avatar, ya. Jadi bisa membuat figur sendiri, kemudian figurnya itu ngomong, bisa merubah teks menjadi gambar, bisa merubah apa lagi ya? Banyak sih Canva, ada Magic Write-nya, dan itu bisa dicoba. Bahkan bisa membuat apa sih namanya, slide presentasi kurang dari 1 menit gitu. Itu ada Canva gitu. Jadi kalau disuruh ngelis itu ada banyak, tapi saya lebih sarankan pakai saja Canva, lebih gampang digunakan gitu. Oke. Berarti mudah-mudahan Bapak di sini familiar ya sama Canva. Familiar Eh, belum? ya, takutnya ada yang belum pernah make gitu kan ya. Tapi bisa dicoba dipelajari dulu Bapak Ibu guru, nanti semoga bisa menambah cara mengajar di kelasnya supaya bisa ya memanfaatkan AI. Yes. Di sini lagi tadi ada pertanyaan mana ya? Tadi ya. Oh, di sini di chat Zoom-nya. Ada pendapat dari Bapak Herman dari SDS Maitreya Wira. Menurut Bapaknya, ChatGPT ini tidak melulu berhasil menjawab permasalahan penggunanya. Solusi hanya terbatas pada data internet hingga September 2021. Nah, ini kayak subjektif ya. Kira-kira menurut Kak Sari ada pendapat nggak? Yes, benar banget. Makanya, again, harus kita kurasi, Pak, gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ada satu konten gitu membandingkan antara Perplexity, ChatGPT, dan juga yang namanya Bard gitu. Dan salah satu yang paling update itu adalah Perplexity, kemudian diikuti Bard, yang terakhir justru ChatGPT. Gitu. Karena memang dan again satu lagi tadi, ChatGPT kan tujuannya apa? Mempelajari kita. Karena itu kan salah satu platform yang diuji dari MIT kalau nggak salah. MIT kalau nggak salah yang membuat ChatGPT. Nah, itu platform digunakan kan sebenarnya sekarang ini masih dalam tahap apa sih ya, tahap untuk pengembangan gitu. Jadi dia tidak bisa memberikan fakta yang jelas, tetapi justru dia sebenarnya belajar dari pertanyaan-pertanyaan dan prompt yang kita berikan gitu. Makanya semakin lama semakin banyak yang menggunakan ChatGPT, maka semakin banyaklah sumbernya si ChatGPT itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya, Pak. Berarti emang terbatas betul karena memang dalam tahap pengembangan begitu. Jadi nanti kayaknya makanya gratis gitu ya, Kak ya. Yang ini Karena ya, dia yang karena memang free kan? pengembangan ya. Oke. Di sini ada tadi yang terkait video, jadi ada disampaikan. Jadi untuk webinar yang membahas tentang pembuatan video dengan AI itu ada di YouTube di Ruang Bergerak dan itu ada di pertemuan yang minggu lalu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses ke YouTube-nya Ruang Bergerak, nanti di situ ada yang lebih spesifik untuk bahas yang di video. Gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin di sini yang ingin bertanya lagi atau memberikan tanggapan atau pengalaman kira-kira? Di sini banyak banget guru-gurunya. Masih semangat ya Bapak Ibu. Saya menunggu di sini. Ada lagi? Kita Masih. bisa selesai sampai 15.30 sih, sebentar lagi.
Atau mungkin lagi ini kali ya, kayak lagi bingung nih mau nanya apa. Ya, boleh. Udah di kelas, oh ya harusnya kemarin ditanya gitu. Ya, nanti kalau ada kira-kira Bapak Ibu baru kepikiran pertanyaannya, nanti bisa disampaikan di mungkin di Instagram atau di YouTube kolom komentarnya di YouTube Ruang Bergerak, karena kan video ini nanti akan di-upload di sana begitu. Jadi mungkin bisa ditanyakan di sana begitu. Bapak Ibu guru ada pengalaman nggak kira-kira menggunakan AI selama ini di kelas? Atau baik dalam proses administrasi atau dalam proses pengajaran, kira-kira boleh di-share. Oke, kayaknya cukup ya. Kayaknya cukup untuk dari Bapak Ibu ini peserta. Mudah-mudahan yang disampaikannya oleh Kak Sari ini bisa menambah wawasan ya. Jadi saya bisa simpulkan kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya. Di sini dari slide itu juga udah habis. Dari Zoom juga sudah. Nah, oke. Jadi saya bisa sedikit merangkum lah ya Kak Sari sebelum saya serahkan ke Kak Sari lagi. Jadi di sini tadi udah banyak banget materi yang disampaikan, baik itu dari aplikasi dari AI-nya sendiri sampai penggunaannya juga, sehingga memang pada akhirnya baik dari materi hari ini juga atau dari beberapa pertemuan minggu lalu, memang AI ini banyak plus minusnya begitu. Jadi kembali lagi kita sebagai guru, terutama kita sebagai guru ya. Jadi kita harus bisa bijaksana dalam penggunaan AI ini, karena dia bisa di satu sisi dia lebih cepat, akurat, efisien. Cuman kan keakuratannya itu mungkin tidak sesuai nih sama yang kita inginkan. Jadi kita juga harus bisa memilah-milah lagi kira-kira yang diberikan itu cocok atau enggak gitu. Sehingga jangan sampai kita tadi jadi budaknya begitu, tetapi melainkan si AI-nya itu yang menjadi asisten kita adalah untuk mempercepat atau membantu dalam tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Oke, nanti ini ada pertanyaan terakhir. Bukan sih. Ini ada pertanyaan dari Bu Yulia. Apakah bulan berikutnya masih ada webinar dari Ruang Bergerak? Oh, nanti disampaikan lah ya oleh MC-nya. Oke. Jadi saya sudah sampai sini aja. Jadi saya udah terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Ibu guru dari berbagai macam daerah yang udah bergabung di Zoom di sini. Mudah-mudahan semua jawaban dan materi yang diberikan itu bisa menambah wawasan Bapak Ibu dalam mengajar dan mempersiapkan siswa-siswanya untuk menghadapi masa-masa yang semakin berkembang, terutama di masa-masa industri yang semakin maju ini ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kak Sari, silakan. Terima kasih, saya moderator, saya undur diri ya. Oke. Mirip ya namanya ya. Oke, thank you Kak Sari sama Kak Arvin untuk sharingnya. Ternyata AI itu keren banget ya, dan serba bisa. Dan bisa banyak bantu proses pembelajaran generasi muda kalau istilahnya used in moderation and with supervision gitu ya, Kak. Terima kasih juga Bapak dan Ibu pendidik yang sudah bergabung di Zoom. Sangat antusias sekali ya hari ini, banyak banget pertanyaannya tadi. Oke, sebentar, saya share screen. Oke, baik. Sebagai bentuk apresiasi kami terhadap pembicara kita hari ini, kami pihak Ruang Bergerak memberikan sertifikat untuk Kak Sari Ayu sebagai narasumber kami. Nah, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan applause virtual, atau mungkin bisa tepuk tangan di kamera juga untuk Kak Sari. Wis. Thank you, Kak. Sama-sama. Wih, virtual applause-nya banyak nih di Zoom. Oke, next. Nah, selanjutnya kami juga ingin memberikan sertifikat untuk kakak moderator kami, Kak Arvin. Mohon virtual applause-nya juga untuk Kak Arvin. Terima kasih semuanya. Thank you, Kak. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal sesi,
sesi hari ini tuh sesi yang terakhir di bulan Agustus. Nah, tadi kan di chat juga ada yang tanyakan, bulan depan masih ada webinar nggak nih di Ruang Bergerak? Nah, tenang aja, di bulan depan dan bulan-bulan ke depannya kita masih akan mengadakan banyak sekali webinar dengan topik pembahasan yang berbeda dan pastinya nggak kalah seru dengan topik dari sesi Agustus yang bulan ini. Nah, untuk info dan update lebih lanjut mengenai kegiatan Ruang Bergerak di bulan berikutnya, Bapak Ibu bisa scan QR Code di layar ini untuk mengakses media sosial Ruang Bergerak, atau bisa juga follow Instagram Ruang Bergerak di @ruang_bergerak, dan subscribe YouTube channel kami di Ruang Bergerak. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai webinar bulan September bisa ditunggu di Instagram ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kami mengakhiri webinar hari ini, saya ada sedikit pengumuman nih. Seperti bulan lalu, kami kan mengadakan social media challenge untuk Bapak Ibu peserta webinar di bulan Agustus kali ini. Nah, cara bergabungnya itu mudah sekali ya. Cukup posting foto pengalaman Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar Ruang Bergerak di Instagram dengan menyantumkan hashtag webinar Ruang Bergerak dan hashtag Ruang Generasi Aktif. Dan jangan lupa untuk tag Instagram @ruang_bergerak. Untuk 3 postingan terbaik di bulan ini akan dipilih untuk mendapatkan voucher dari Ruang Bergerak. Nah, untuk challenge bulan Agustus ini, announcement pemenangnya akan ada di minggu depan ya, di sesi pertama bulan September. Jadi, jangan lupa bergabung ya Bapak Ibu, karena minggu ini adalah kesempatan terakhir buat join challenge-nya untuk bulan Agustus. Baik, sekian dari saya untuk webinar ini, tapi mohon jangan leave dulu ya Bapak Ibu, karena akan ada sesi foto bersama. Nah, silakan Kak Titin, mungkin bisa di take over untuk sesi foto bersamanya. Oke, terima kasih Sharon. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ya, kita akan, kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu boleh di on kan kameranya. Oke, baik. Di saya ada 4 layar, saya tidak tahu Bapak Ibu yang sebelah mana gitu ya. Jadi mohon bantuannya untuk on kameranya supaya nanti Bapak Ibu bisa cek ada nggak videonya, fotonya gitu ya di Instagram Ruang Bergerak. Baik, oke, saya matikan dulu untuk chatnya sebentar. Baik, oke, saya akan hitung 1, 2, 3. Itu layar yang pertama. Ada suaranya ya, itu penandanya. Layar yang kedua, wah masih banyak yang on kamera. Saya hitung lagi, 1, 2, 3. Oke, layar yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Dan layar yang keempat. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini gitu ya buat Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri, dari Kak Sari ada yang mau disampaikan terkait kegiatan Marsiajar? Oke. Ya, ini sebenarnya agak-agak lucu sih. Jadi, jadi sebenarnya setelah ini kita juga ada kegiatan dari Marsiajar, nanti akan dibawakan oleh Ibu Christina. Jam 4 sore, Bapak Ibu mungkin kalau misalnya mau mengikuti, kita juga bisa di Instagram @marsiajar atau mungkin boleh dengan saya di Instagram @kelasmisari. Di situ nanti yang tadi nanya-nanya, kasih dong list kira-kira AI apa aja yang bisa dipakai. Nah, di situ saya ada banyak buat konten tentang artificial intelligence ataupun platform-platform yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Jadi apalagi kalau misalnya nanti tiba-tiba waktu ngajar ada yang mau ditanya, monggo silahkan japri gitu. Itu aja mungkin, thank you. Oke, baik. Bapak Ibu silakan nanti ya, kalau misalnya mau join, cek aja IG-nya Marsiajar. Nanti kita akan bahas tentang pembelajaran berbasis project ya, STEM pada kurikulum Merdeka gitu. Jadi kita bahas hal yang berbeda ya, tapi masih nyambung lah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. To Ruang Bergerak. Apa sih Ruang Bergerak? Ruang Bergerak merupakan komunitas generasi aktif
yang rindu bergerak bersama-sama untuk menginspirasi tanpa batas. Kegiatan ini dimulai tanggal 2 Mei 2020 saat pandemi COVID-19. Kegiatan ini dipelopori oleh salah satu pendidik bernama Christina Huta Barat. Kegiatan ini berawal dari sebuah ide sederhana, yaitu ingin mengumpulkan generasi aktif yang bersentuhan langsung dengan pendidikan di Indonesia. Keterbukaan dan kerinduan untuk bisa berbagi dengan generasi penerus menjadi dasar terbentuknya ruang bergerak. Harapannya, generasi dapat berbincang mengenai perkembangan pendidikan hingga dapat melakukan kolaborasi yang bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Visi misi dari Ruang Bergerak. Misinya yaitu berbagi ilmu dan pengalaman untuk memperlengkapi generasi aktif. Misinya juga memperkenalkan pendidikan di seluruh sektor kehidupan profesi masyarakat. Selanjutnya, memperkenalkan pendidikan kepada mereka yang membutuhkan, menjangkau generasi sampai ke pelosok negeri. Logo Ruang Bergerak. Ruang belajar tidak dibatasi oleh pemisah berupa dinding dan tembok. Ruang bergerak menunjukkan bahwa belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Spektrum warna yang berbeda-beda pada logo Ruang Bergerak mewakili energi yang diberikan kepada generasi aktif melalui semangat dan juga inspirasi yang akan dibagikan. Harapannya, Ruang Bergerak bisa menjadi ruang yang dinamis dan bisa menjangkau banyak orang untuk berkarya dan menginspirasi.